Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan agar selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan memakai sabun, lalu memakai masker dan jaga jarak dengan orang lain ya. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang surah Al-Fil. Ada yang tahu apa artinya Al-Fil? Ya, Al-Fil artinya adalah gajah. Surat ini diturunkan di Mekah, jadi disebut surat Makkiyah, yang terdiri dari 5 ayat. Surat ini menceritakan tentang pasukan gajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Pasukan bergajah tidak berhasil menghancurkan Ka'bah karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung ababil yang menyerang mereka sampai binasa. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak video berikut ini. Ka'bah, bangunan yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, semakin ramai dikunjungi peziarah dari berbagai penjuru. Hal ini menimbulkan rasa iri para penguasa negeri-negeri lain di sekitarnya. Di antaranya adalah Abraha, seorang raja besar dari negeri Yaman. Raja Abraha sendiri sudah bersusah payah membuat bangunan yang sangat megah dan indah untuk menandingi Ka'bah. Raja Abraha ingin bangunan yang dibuatnya menjadi tujuan para peziarah itu. Nyatanya, meski sudah dihiasi dengan hiasan-hiasan yang paling indah, bangunan tersebut tidak mampu menarik minat para peziarah untuk berkunjung. Ka'bah tetap menjadi yang utama. Hal ini membuat Raja Abraha menjadi sangat gusar. Hei kalian, para pembesar Yaman, ada masalah penting yang hendak aku bicarakan dengan kalian tentang rumah ibadah kita. Aku telah mengerahkan para ahli bangunan terbaik yang ada di dunia ini. Aku menghiasinya dengan batu-batu dan karpet yang mahal. Lihatlah sendiri taburan emas, perak, dan mutiara menempel pada rumah ibadah itu. Tetapi, mengapa tidak banyak orang tertarik mengunjunginya? Tidak banyak orang yang berduyun-duyun datang menghormatinya setiap hari. Mereka justru pergi ke Ka'bah, bangunan yang jelek dan kuno itu. Mengapa mereka selalu berkunjung ke sana? Wahai Raja Abraha yang agung, aku pun heran dengan hal itu. Mungkin karena mereka memiliki keyakinan bahwa bangunan itu suci, yang membawa ketentraman dan kedamaian bagi mereka yang mengagungkannya. Mereka meyakini itu rumah Tuhan yang dibangun oleh orang-orang mulia yang menjadi utusannya. Itu omong kosong. Kepercayaan itu semata-mata karena kebodohan mereka. Dan mereka hanya ingin mengeruk keuntungan dari para peziarah. Tuanku benar, mereka hanya ingin keuntungan semata. Kita harus hentikan keserakahan mereka. Aku setuju itu. Kesabaranku sudah habis. Kita harus hancurkan Ka'bah. Dengan begitu, mereka akan berhenti berkunjung ke sana. Sekarang, bersiap-siaplah. Kita akan serbu dan hancurkan Ka'bah. Bawalah gajah-gajah kita, agar bangunan itu cepat hancur. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan. Biar kuratakan Ka'bah itu dengan tanah. Dan para penduduknya berteguk lutut kepadaku. Demikianlah, Abraham menjadi gelap mata. Kedengkian dan kesombongannya mendorongnya untuk menghancurkan Baitullah.
Wahai bangsa Quraisy, Abraha dan pasukannya telah menuju kemari untuk menghancurkan Ka'bah. Cepat kita putuskan bersama, apakah kita akan melawan atau menyerah saja kepadanya? Kita akan melawannya. Enak saja dia menghancurkan kota yang kita sucikan ini. Aku tidak setuju. Betul. Kita tidak terlatih untuk menghadapi pasukan seperti mereka. Aku tidak mau mati konyol. Ya benar, aku tidak mau mati konyol. Aku tidak mau. Ya, benar. Aku tidak mau mati konyol. Enak saja. Aku tidak mau. Baiklah kalau begitu. Sebagai kesimpulannya, kita tidak akan melawan pasukan Abraha. Dan kita akan meminta Abdul Muthalib untuk menemui Abraha dan menyampaikan sikap kita. Setuju. Setuju. Ya, Setuju. Setuju. Aku setuju. Setuju. Setelah musyawarah itu, Abdul Muthalib pun pergi menemui Raja Abraha. Wahai pemimpin kota Mekah, apa yang hendak kau sampaikan? Wahai Raja Abraha, kami tidak akan melawan engkau. Kami tahu betapa dahsyatnya pasukanmu. Dan sungguh kami bukan tandinganmu. Bagus. Lalu untuk apa kau kemari? Aku ada sedikit persoalan pribadi. Aku kesini hendak meminta kembali 200 untaku yang dirampas oleh prajuritmu. Apa? Kau hanya meminta unta? Bagaimana dengan Ka'bah yang kau banggakan itu? Sesungguhnya Ka'bah itu ada pemiliknya, yaitu Allah. Biarlah pemiliknya yang akan menjaga, sementara unta-unta itu adalah milikku. Ambillah kalau begitu. Lebih baik kalian segera pergi dan menyelamatkan keluarga kalian agar tidak turut hancur bersama Ka'bah itu. Begitulah, Abdul Muthalib pun mendapatkan kembali 200 unta yang dirampas oleh pasukan Abraha. Dia pun bergegas menemui warga kota Mekah dan meminta mereka agar menyelamatkan diri. Setelah itu, dia menuju Ka'bah. Di depan pintunya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah atas kelemahanku yang tidak mampu menjaga kemuliaan rumah-Mu. Engkaulah pemilik sejatinya, ya Allah. Maka kuserahkan kembali segalanya kepadamu. Sesungguhnya Engkau Maha Agung lagi Maha Perkasa. Pasukan Abraha melaju dengan angkuhnya. Mereka sangat yakin tidak ada satu kekuatan pun yang mampu membendung mereka. Puluhan ribu pasukan dan ratusan pasukan gajah yang sangat besar merangsak masuk mendekati Ka'bah. Nampaknya kehancuran Ka'bah hanya tinggal menunggu waktu saja. Wahai prajurit-prajurit Yaman yang gagah perkasa, pada hari ini kita akan meluluhlantakkan bangunan bernama Ka'bah dari muka bumi untuk selama-lamanya. Dan akan kita paksa seluruh penduduk Arab untuk datang ke kota kita. Para pendatang itu nantinya akan menyerahkan uangnya kepada kita. Kita akan lebih kaya dan hidup kalian akan senang selamanya. Oleh karena itu, majulah kalian dengan gagah berani. Tidak akan ada yang melawan kita, kecuali mereka akan merasakan akibatnya. Kita hancurkan Ka'bah. Kita hancurkan Ka'bah. Ayo, percepat langkah kalian. Atas nama Asura yang agung, hancurkan sekarang juga. Hidup Abraha! Raja Abraha terus memberikan perintah kepada pasukannya untuk maju menghancurkan Ka'bah. Dan sungguh, pada saat itu tidak ada satu kekuatan pun yang mampu melawannya. Pasukan Abraha pun tertawa
tertawa penuh sukacita. Namun tiba-tiba, di saat yang genting itu, nampak gumpalan awan hitam di langit yang tadinya cerah. Gumpalan seperti awan itu demikian besar dan menimbulkan suara yang bergemuruh. Gumpalan apa itu? Hei teman-teman, coba lihat. Gumpalan awan di atas itu bergerak dengan sangat cepat ke arah kita. Itu bukan awan. Itu betul. Itu bukan awan. Itu burung-burung. Ya ampun, dari mana burung? Itu. Panas. Aku terbakar. Tolong, panas. Apa ini? Aduh, panas. Tolong aku. Inilah bala tentara Allah yang tidak diduga-duga oleh Raja Abraha dan pasukannya. Atas perintah Allah, burung-burung yang membawa batu dari neraka itu melumatkan pasukan Abraha yang sangat besar. Gajah-gajah mereka pun laksana daun yang dimakan ulat. Pasukan Abraha pun hancur lebur, tak ada yang tersisa. Ka'bah pun tetap tegak berdiri. Demikianlah Allah menyelamatkan Ka'bah dengan caranya sendiri. Karena Ka'bah adalah rumah yang dibangun atas perintahnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaganya. Setelah peristiwa besar itu, Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maka tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut juga dengan tahun gajah. Nah, anak-anak, itulah kisah tentang Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Sudah mengerti bukan? Jadi bisa kita simpulkan bahwa surat ini berisi pesan Allah lah yang maha kuasa atas segalanya, dan kita sebagai hambanya tidak boleh sombong, apalagi iri dengan orang lain, ya gitu. Jadi kita tidak boleh sombong dan iri kepada orang lain. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membaca surah Al-Fil yang akan dipandu oleh Mia, Mio, dan Ici. Silahkan Mia, Mio, dan Ici. Halo, assalamualaikum teman-temanku. Kali ini Mio, Mia, dan Ici mau mengajak teman-teman belajar menghafal surat-surat pendek Al-Quran. Selain belajar menghafal surat pendek Al-Quran, kita juga akan belajar tafsir dan asbabun nuzul. Tafsir yaitu menjelaskan isi dan maksud surat. Sedangkan asbabun nuzul berarti penjelasan tentang sebab turunnya surat itu. Yuk, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fil, surat ke-105, jumlah ayat 5 ayat, diturunkan di Mekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
Bukankah Dia telah menjadikan perbuatan mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Dia mengirimkan burung yang berbondong-bondong kepada mereka. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'ashfim ma'kul. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Asbabun Nuzul. Al-Fil artinya gajah. Kelompok surat Makkiyah ini diturunkan sebagai wahyu ke-18. Surat ini diturunkan bersamaan dengan peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan Abraha. Abraha ingin menghancurkan Ka'bah agar bangsa Arab tidak melaksanakan ibadah haji. Tafsir. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah mengerahkan pasukan burung yang mengalahkan kekuatan pasukan gajah dengan sangat mudah. Nah, anak-anakku sekalian, dapat kita simpulkan bahwa surat Al-Fil ini adalah surat yang ke-105 urutannya di dalam Al-Quran. Ayatnya ada 5 ayat, diturunkan di kota Mekah, disebut surat Makkiyah. Surat ini menceritakan tentang seorang penguasa dari Yaman, yaitu Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, tapi dia tidak berhasil karena Allah mengirimkan bala tentaranya, yaitu burung ababil, dan menghancurkan mereka dengan batu yang dibawa oleh burung ababil dari neraka. Intinya, kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, dan juga kita tidak boleh iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang ada tugas dari Bapak. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa artinya Al-Fil? 2. Surat Al-Fil berjumlah titik-titik ayat. 3. Di mana diturunkannya surat Al-Fil? 4. Tuliskan ayat pertama surat Al-Fil. 5. Surat Al-Fil adalah surat yang ke titik-titik urutannya di dalam Al-Quran. 6. Siapa yang ingin menghancurkan Ka'bah? 7. Apa yang dibawa burung ababil untuk menghancurkan tentara Abraha? 8. Lanjutkan ayat wa arsala alaihim. 9. Tuliskan arti dari ayat ketiga surat Al-Fil. 10. Pesan apa yang terkandung dalam surat Al-Fil? Selamat mengerjakan. Jawaban dikirim dalam bentuk foto ke WA Guru Agama. Anak-anak, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kerjakan tugasnya. Dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.